Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pasal tentang pembahasan perkara-perkara yang diharamkan sebab haid. Wayah rumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid. Asyaratu asya'a opo 10 pira-pira swiji. As-sholatu rupane sholat. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa lubsu lan meneng. Fil masjidi ing dalem masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Wa saumu lan puasa. Watolaku lan tolak wal mururu lan lewat fil masjidi ing dalem masjid in khofats lamun khawatir sapa wadon wal wisahu ing ngotori ing masjid wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan anggota binal surati kang ing dalem antarane wudel warukbati lan dengkul. Dalam pasal ini menjelaskan tentang pembahasan perkara-perkara yang diharamkan sebab haid ataupun nifas. Ada 10. Yang pertama sholat. Sholat diharamkan bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Ketika orang tersebut masih tetap melakukan sholat, baik dalam keadaan tidak tahu ataupun lupa, ini sholatnya tidak sah. Keadaan sengaja itu haram dan tidak sah. Jika tidak sengaja atau lupa, maka sholatnya tidak sah. Dan bagi wanita tersebut tidak wajib melakukan qodok sholat-sholat yang ditinggalkan ketika dalam keadaan haid. Adapun jika orang tersebut mengqodok sholat yang ditinggalkan dalam keadaan haid, maka hukumnya makruh dan sholatnya tidak mendapatkan pahala. Berbeda dengan puasa. Dalam sholat tidak diperintahkan sholat yang ditinggalkan, tetapi dalam permasalahan puasa, wanita wajib mengqodok puasa yang ditinggalkan ketika dalam keadaan haid. Perbedaan tersebut berdasarkan karena ketika seseorang wanita diwajibkan mengqodok semua sholat yang ditinggalkan pada waktu haid, ini akan memberatkan. Berbeda kalau puasa, di situ tidak memberatkan pada wanita untuk mengqodok. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kita kaum wanita diperintahkan mengqodok puasa yang ditinggalkan dalam waktu hudur dan tidak diperintahkan untuk mengqodok sholat yang ditinggalkan. Keharuman yang kedua bagi orang yang mengalami haid dan nifas adalah melakukan tawaf. Dalam praktek tawaf ini selalu dan pasti berada di dalam masjid. Di situ Masjidil Haram. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Maksud daripada menyentuh tidak harus dengan telapak tangan. Seperti halnya masalah yang masuk. Perkara yang membatalkan wudhu ini harus menggunakan telapak tangan. Tetapi dalam permasalahan ini masuk tidak hanya pada sentuhan menggunakan telapak tangan. Yang terpenting ada sentuhan pada bagian tubuh dengan mushaf. Bagian-bagian yang haram disentuh diantaranya adalah sisi-sisi dari mushaf atau bagian yang kosong yang tidak ada tulisannya, atau bagian yang kosong dan bersih antara tulisan satu dengan yang lainnya, atau sela-sela dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang warnanya putih ini juga haram disentuh. Begitu juga pada bagian kertas samping-sampingnya ini juga haram disentuh. Begitu juga menyentuh sampul pada Al-Quran orang yang mengalami haid. Baik orang yang memakai pelapis atau sarung tangan. Ini tetap dihukumi haram. Baik sarung tangan ini tipis maupun tebal. Karena di situ ada unsur merendahkan terhadap Al-Quran.
berbeda dengan kitab-kitab selain Al-Quran, contoh kitab tafsir. Jika di bawah, ketika tulisan Al-Quran ini lebih banyak daripada tulisan tafsirnya, maka haram membawa kitab tersebut. Tetapi ketika tulisan Al-Quran itu sama banyaknya dengan tulisan tafsirnya, maka hukumnya boleh, atau Al-Qur'annya lebih sedikit dengan tafsirnya maka diperbolehkan. Keharaman bagi orang yang haid adalah membawa kitab Al-Quran. Walaupun yang dibawanya itu tidak dipegang tangan, tetapi dibawanya dimasukkan ke dalam baju orang yang haid, ini tidak diperbolehkan. Jika orang yang haid menggendong orang yang membawa Al-Quran, ini hukumnya tidak apa-apa, artinya diperbolehkan. Yang termasuk keharaman orang yang haid selanjutnya adalah berdiam diri di masjid atau bolak-balik di dalam masjid, ini tidak diperbolehkan. Kemudian, keharaman bagi orang yang haid adalah membaca Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi menerangkan bahwa orang yang haid ini haram membaca Al-Quran, baik itu satu ayat atau kurang dari satu ayat. Diperbolehkan bagi orang yang junub dan orang yang haid untuk melafadzkan Al-Quran dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, perkara yang diharamkan saat haid diantaranya adalah puasa. Bagi orang yang mengalami haid dan nifas, ini hukumnya haram. Ketika orang tersebut tidak niat melakukan puasa tetapi dirinya tidak makan, tidak minum, seperti orang puasa, hukumnya tidak haram. Karena orang tersebut tidak memiliki predikat orang puasa. Di antara keharaman orang yang haid dan nifas adalah di situ talak atau tolak atau cerai. Ada talak yang hukumnya wajib terjadi ketika di situ terjadi seseorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan. Seorang suami dituntut wajib melakukan 2 perkara. Yang pertama, dia wajib mentalak istrinya atau dia menggauli istrinya dan membayar denda karena melanggar sumpah yang dia ucapkan. Ini talaknya hukumnya wajib. Yang kedua sunnah, yaitu mentalak seseorang istri yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Terus makruh, yaitu hukum asal dari talak. Perkara yang halal dan dibenci oleh Allah adalah talak. Talak yang haram adalah ketika di situ melakukan talak terhadap istrinya yang masih dalam keadaan haid. Selanjutnya, perkara yang haram sebab haid adalah berjalan melewati masjid. Artinya, masuk ke dalam masjid ini berbeda dengan orang yang junub. Hukumnya tidak haram. Karena ketika haid adanya kekhawatiran mengotori masjid dengan darah haid. Jika wanita tersebut merasa aman dan tidak khawatir darah haidnya berceceran mengotori masjid, maka bagi wanita tersebut boleh lewat dalam masjid tetapi disertai unsur makruh. Yang selanjutnya, perkara yang haram sebab haid adalah melakukan istimta pada bagian antara pusar dan lutut. Itu hukumnya senang-senang menikmati bagian yang ada di bagian antara pusar dan lutut, baik dengan adanya unsur syahwat maupun tidak. Istimta tersebut bermacam-macam. Ada yang bersetubuh ini hukumnya haram, baik menggunakan hail maupun tidak. Selain wati, ketika menggunakan hail tidak haram. Ketika tidak menggunakan hail atau penghalang, hukumnya haram.